Di dunia ia adalah seorang pengecut, dan bahkan di dunia game tidak ada yang berubah. Suatu hari ia pun menambang sebuah healing stone dan mulai menjilati dengan lidah milik dirinya. Tiba-tiba ada seorang gadis cantik yang datang dan mengundang dia untuk masuk ke dalam dungeon agar bisa menjadi penambang. Ia setuju, tapi ia pun langsung menyesalinya. Terlihat di sana ada banyak monster dan ia tak bisa menanganinya sendirian. Gadis cantik tadi pun menyelamatkannya, tapi rekan tim yang lain tak suka dan malah mengejeknya. Meski begitu, ia tahu bahwa dirinya adalah pengecut, jadi ia terus melanjutkan menambang bebatuan yang ada di sana. Ternyata itu semua adalah jebakan, karena tim tersebut hanya ingin menemukan hidden dungeon yang berada di sana. Begitu hidden dungeon terbuka, mereka pun menghabisinya tanpa ragu. Namun berkat batu penyembuh, ia pun bisa hidup dan merangkak ke ruangan bos. Di sana ia melihat patung goblin raksasa, dan di sana ia malah mengejeknya. Ia berkata tentang mengapa goblin berdebah itu bertingkah seperti seorang bos. Lalu beberapa saat kemudian ia pun menyadari bahwa semua orang yang ada di sana sudah dihabisi oleh monster besar yang mengerikan. Gadis cantik tadi berteriak minta tolong, tapi sekarang ia masih kesal dengan gadis tersebut hingga akhirnya ia pun keluar dengan wajah yang membingungkan. Ia pun di sana menyalahkan mereka karena telah mengkhianatinya duluan. Namun tiba-tiba sebuah pesan muncul yang dimana pesan itu adalah pesan dari si Goblin Lord yang terkesan dengan kelemahan dan juga kepengecutan milik orang tersebut. Di sana ia pun kesal bukan main. Ia bertanya tentang siapa yang disebut lemah karena dirinya sudah mencoba segala hal tapi semua sia-sia. Tiba-tiba saja ia pun mendapatkan sistem yang memberitahu bahwa dirinya adalah seorang summoner goblin berkat kondisi yang didapatkannya. Awalnya ia berniat untuk menjadikan goblin panggilannya sebagai umpan agar bisa melarikan diri. Tapi ternyata si goblin yang dipanggil malah langsung bisa menghabisi monster yang ada di sana. Ia pun langsung bertanya tentang apa yang terjadi sebenarnya dan mengapa goblin sialan itu bisa menghabisi monster dalam sekejap mata. Yo, ini adalah manhwa baru karena yang lain ada yang mentok. By the way, yang tadi kalian tonton tuh cuma preview aja. Dan tanpa basa-basi, mari kita langsung saja ke alur secara keseluruhan. Cerita dimulai dengan seorang pria yang bernama Chulso, dan ia adalah seorang pecundang di dalam kehidupannya. Ia menaruh semen yang dibawanya dan lanjut meminum air yang dimilikinya. Dan di sana Chulso pun mengeluh. Ia berkata bahwa dirinya adalah pengecut yang hidup seperti goblin, dan tak peduli apapun yang dirinya lakukan, ia tetaplah dalam masa-masa yang sulit. Chulso tiba-tiba mendengar sebuah obrolan yang dimana ada orang lain yang mengatakan bahwa ada seseorang yang bermain Heaven Door sehingga tak perlu bekerja lagi karena mendapatkan kelas tersembunyi. Dijelaskan bahwa Heaven Door adalah game virtual reality yang dimana memberikan pengalaman nyata sehingga banyak orang lupa dengan kenyataan itu sendiri. Bermain game itu sangat mahal, tapi Chulso yang merupakan orang miskin pun masih bisa menikmatinya karena ada warnet. Chulso mengatakan bahwa uang di dunia nyata mulai mengalir dalam gamenya dan harga item bisa dijual untuk menjadi uang sungguhan. Chulso berkata bahwa Heaven Door mengubah segalanya dan awalnya ia pun memang menikmati game tersebut. Chulso ingat bahwa di dalam game ia menjadi penambang dan ia mencoba untuk mendapatkan item yang memiliki harga mahal. Awalnya Chulso sangat semangat dan ia berhasil mendapatkan 3 ore berkat melakukan penambangan. Namun keberuntungan Chulso benar-benar ampas. Ia terus melakukan grinding tapi tak mendapatkan apapun sehingga ia marah pada Tuhan karena bahkan di dunia nyata hutangnya juga menumpuk. Chulso di sana bertanya tentang kapan ia akan menjadi seorang pahlawan dengan anggota party cantik. Ia berkata bahwa Heaven Door benar-benar sampah dan tak seperti yang dibayangkan. Namun tiba-tiba ia mendapatkan Advent Shilling Stone yang dimana batu itu bernilai 300 ribuan atau sekitar 3 jutaan rupiah jika ada di Indonesia. Chulso mulai menjilati batu tersebut. Ia tertawa dan berkata bahwa itu adalah alasan mengapa ia menjadi seorang penambang. Tiba-tiba ada orang yang muncul sehingga membuat Chulso kaget. Ternyata yang datang adalah sebuah party. Dan dalam party tersebut ada gadis cantik yang berkata bahwa Chulso telah menambang dengan baik. Gadis itu pun mengajak Chulso ke dalam timnya menjadi penambang karena ia dan timnya ingin menjelajahi dungeon tersebut dengan lebih mudah. Chulso berkata bahwa levelnya rendah, jadi ia tak bisa memasuki dungeon itu dengan aman. Si dwarf pun berkata bahwa mereka akan mengurus para monster, jadi Chulso bisa fokus untuk menambang saja. Dwarf itu juga menjelaskan bahwa ia tak bisa menambang seperti para dwarf di game lain, dan hal itu langsung membuat Chulso memasang wajah bingung, membingungkan. Chulso berpikir bahwa nanti ia pasti akan mendapatkan banyak XP jika bersama mereka, tapi tetap saja ia merasa tidak aman karena di game itu ada sebuah hal yang menyakitkan. Tiba-tiba saja gadis tadi pun memegang tangannya. Terlihat ia mendekati Chulso dan berkata bahwa Chulso adalah tipe idealnya karena ia memiliki lengan kekar sehingga ia tak bisa menahan diri.
Karena hal itu akhirnya Chulso pun setuju. Namun beberapa waktu kemudian ia pun langsung menyesali keputusan yang diambilnya tersebut. Terlihat di hadapan Chulso sekarang ada seekor monster serigala dan level Chulso sekarang lebih rendah dibandingkan monster tersebut. Chulso benar-benar kepanikan karena monsternya ada banyak sehingga level rendah miliknya pasti tidak akan bisa mengalahkan mereka. Salah satu monster yang ada di sana pun bergerak cepat. Ia datang ke arah Chulso sehingga ia berteriak dan memanggil ibundanya. Namun sang gadis sebelumnya berteriak kencang. Terlihat ia mengeluarkan skill api milik dirinya dan membakar semua monster yang tadi akan menyerang ke arah Chulso. Gadis itu bernama Catherine dan ia bertanya tentang apakah Chulso baik-baik saja dan apakah ia tidak terluka oleh monster yang datang bergerombol tersebut. Chulso mengatakan bahwa gadis itu bisa menghabisi sekelompok serigala sendirian. Jadi sekarang ia berterima kasih atas bantuan Catherine yang sangat kuat tersebut. Catherine sendiri di sana terlihat panik. Ia berkata bahwa Chulso membuat dirinya panik. Jadi ia harap Chulso tidak jauh-jauh dari dirinya karena tempat tersebut sangatlah berbahaya. Wajah Chulso mulai memerah. Ia berpikir bahwa mungkin itu adalah kode dan kemungkinan besar kisah romansa Chulso yang didambakan akan segera datang. Pria lain yang berada dalam party tersebut pun masih melawan para serigala dan di sana ia meledek Chulso karena seharusnya mereka tidak main-main di dalam dungeon. Terlihat ia bisa mengalahkan banyak serigala dengan mudah dan serangan yang dimilikinya memiliki damage yang lumayan besar. Ia berkata bahwa party mereka membawa Chulso karena Chulso ini memiliki keahlian menambang, sedangkan mereka tidak menambahkan stat pada penambangan karena dianggap sebagai hal yang tak berguna. Ketika mendengar hal itu, Chulso langsung terdiam dan ia merasa kesal dengan apa yang dikatakan oleh pria barusan. Chulso berada dalam keadaan yang membingungkan karena dirinya ingin mengeluarkan segala hal yang ada di dalam benaknya. Ia pun menatap dengan mengerikan dan ia bertanya tentang apakah pria tersebut berpikir bahwa Chulso ini tidak memiliki skill bertempur. Chulso mulai memutarkan balincong milik dirinya dan sekarang ia bersiap untuk melakukan sesuatu. Ternyata ia malah lanjut menambang. Ia berkata bahwa dirinya memang tak punya skill bertarung, jadi ia sadar diri dan melanjutkan untuk menambang di dalam dungeon tersebut. Chulso terus melakukan pekerjaannya, sedangkan si dwarf bertanya tentang apakah pria di sebelahnya telah membawa informasi yang akurat. Pria itu berkata bahwa itu seharusnya akurat, karena jika tidak, maka mereka akan rugi karena telah menghabiskan waktu di dalam dungeon sampah seperti itu. Chulso masih terus bergerak. Ia ngedumel dalam hati bahwa dirinya telah merendahkan jiwa dan raga untuk uang jajan, tapi ia sudah terbiasa sehingga tidak bisa marah lagi. Ia pun berkata bahwa direndahkan seperti itu telah menjadi makanan sehari-hari. Saat balincong milik Chulso mengenai batu yang ada di sana, tiba-tiba keluar sebuah cahaya terang. Batu yang ada di sana bergetar kuat. Lalu batu itu hancur sehingga Chulso kaget bukan main dengan apa yang ada di hadapannya saat ini. Ternyata itu adalah hidden dungeon yang berhasil ditemukan dan Chulso berkata bahwa itu adalah hal yang sangat hebat karena mereka telah menemukannya. Pria tadi terus memperhatikan hal yang terjadi sekarang. Si dwarf juga sama, karena di sana Chulso berkata bahwa mereka bisa mendapatkan banyak hadiah dan kesempatan tersembunyi bersama-sama. Ketika mendengar bahwa mereka akan mendapatkan banyak hadiah bersama, si gadis tadi pun tersenyum mengerikan. Terlihat pria tadi bergerak cepat, matanya merah dan sudah bersiap untuk menghantam Chulso agar bisa pergi ke neraka. Chulso sendiri sekarang masih tersenyum senang. Ia berkata bahwa sekarang dirinya bisa merubah hidup 180 derajat seperti rekan kerjanya. Namun tiba-tiba Chulso sekarang terkena serangan. Sebuah serangan PK aktif sehingga ia berteriak dengan kencang. Chulso tergeletak di tanah. Ia telah terkena damage dan sekarang dirinya tak bisa bernafas dengan benar akibat serangan barusan. Gadis tadi dan Swang Dwarf pun meledek Chulso. Mereka berkata bahwa mereka hanya membutuhkan Chulso untuk menambang dan menemukan dungeon tersebut. Jadi ia harap Chulso tidak marah. Chulso kesal. Ia berkata bahwa mereka pengecut karena menyerang dari belakang. Dan ia tahu bahwa mereka juga tahu bahwa di sana sudah ada hidden dungeon. Pria tadi mulai menjambak Chulso dari belakang. Ia berkata bahwa Chulso adalah pengecut bodoh, tapi Chulso telah membantunya, jadi ia akan menyelesaikan semuanya dengan cepat. Terlihat Chulso pun terkena PK, sehingga ia seharusnya tidak akan bisa bangkit kembali. Namun sekarang Chulso bisa bangkit lagi dan ia cukup kaget dengan hal tersebut. Ternyata Chulso bangkit dan masih berada dalam dungeon. Dia bingung dengan hal tersebut dan bertanya tentang apakah tadi mereka tidak menghabisinya. Namun ternyata mereka memang menghabisinya dan Chulso bisa bangkit berkat Advance Healing yang bisa membuat seorang player hidup lagi ketika HP-nya mencapai 0. Chulso berteriak kencang. Ia sedih karena ternyata batu kristal milik dirinya hilang, yang berarti Chulso telah kehilangan uang yang telah didapatkannya dengan susah payah.
pintu hidden dungeon sendiri masih terbuka, yang berarti dungeon tersebut masihlah belum diselesaikan. Chulso mulai bergerak dengan merangkak. Ia berkata bahwa dirinya akan melawan dan menghancurkan party mereka demi bisa merubah hidupnya. Chulso berlari ke dalam dungeon tersembunyi tersebut. Ia berkata bahwa sekarang dirinya akan menjadi mimpi buruk bagi party sialan yang telah meremehkannya. Chulso di sana melompat masuk ke dalam dungeon tersebut. Namun ternyata jalan masuk dungeon itu adalah tangga, sehingga hal itu akan menjadi berbahaya. Chulso pun ngajongkek. Di sana ia kaget karena ternyata setelah gerbang malah langsung tangga dan ia tidak expect dengan hal tersebut. Meski begitu sekarang Chulso benar-benar masuk. Ia memiliki nickname Jim Chulsos dengan HP tersisa 20. Dan ia berkata bahwa dirinya sekarang pasti berada di dalam hidden dungeon. Terlihat itu adalah dungeon tersembunyi kuil goblin. Dan di hadapan Chulso sekarang ada sebuah patung goblin besar yang sedang duduk di tahtanya. Chulso bergerak. Ia berpikir tentang mengapa goblin itu bertingkah sok. Padahal seharusnya goblin adalah monster yang membosankan. Namun ketika bergerak semuanya terasa sunyi. Dan Chulso bertanya tentang kemana party sebelumnya pergi. Tiba-tiba ia menendang sesuatu. Chulso bingung dan ia bertanya tentang apa itu sebenarnya. Karena hal itu tiba-tiba ada di depan Chulso. Ternyata itu adalah si dwarf yang sudah ngajongkek. Chulso berteriak kencang karena ia kaget dengan apa yang ada di hadapannya. Wajah Chulso mulai kepanikan. Ia berkata bahwa itu adalah dwarf barusan. Dan ia bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di tempat tersebut. Si dwarf yang sudah bergerak sekarat itu mencoba berbicara. Dan ia bertanya tentang apakah Chulso bisa menggunakan skill pembangkitan untuk menghidupkannya kembali. Chulso sendiri di sana berkata bahwa sepertinya si dwarf sengaja seperti itu karena tak ingin pergi dari hidden dungeon tersebut. Padahal seharusnya ia menekan tombol revive dan muncul di desa pemula. Sebuah peringatan pun muncul dan memberitahu bahwa hidden dungeon itu berada dalam kesulitan yang lebih jauh dari level Chulso. Chulso kaget karena peringatan itu menyuruhnya untuk pergi. Dan bahkan sekarang ia mendengar suara teriakan dari seseorang. Chulso menengok ke belakang karena saat ini ia sadar dengan teriakan yang baru saja didengar oleh dirinya barusan. Ternyata teriakan itu berasal dari pria sebelumnya. Dan pria itu sekarang sudah remuk karena mendapatkan pelukan hangat dari sebuah lengan besar dengan kencang. Tak hanya itu, di sana juga ada si gadis yang tertimpa oleh sesuatu sehingga ia tak bisa bergerak sedikit pun dari tempatnya sekarang. Ternyata di sana ada makhluk mengerikan bernama Geiger dengan level 80. Chulso bingung. Ia berkata bahwa seharusnya di sana adalah sarang goblin. Jadi mengapa malah menjadi seperti itu? Dengan mata yang kepanikan ia bertanya-tanya tentang mengapa monster level 80 bisa berada di sana. Geiger itu sendiri mulai bergerak. Dan di sana ia mendekatkan pria barusan untuk menjadikannya santapan makan siang. Ia pun langsung melahapnya begitu saja. Sehingga pria tadi lagi-lagi berteriak karena sangat kesakitan. Chulso berkata bahwa skenario buruk telah terjadi. Ia berkata bahwa ada banyak game yang mengejar kerealistisan, tapi Heaven Door telah jauh melampauinya. Karena game tersebut mengimplementasikan indera perasa termasuk rasa sakit yang mereka dapatkan di dalam gamenya. Si gadis yang tak bisa bergerak terus berteriak kencang. Ia meminta tolong dan memohon agar dirinya bisa diselamatkan. Chulso pun berkata tentang mengapa ia harus menolongnya, karena bahkan ia juga tak punya daya untuk melawan monster tersebut. Chulso mengatakan bahwa rasa sakit dan trauma karena serangan monster akan nempel dalam otak meskipun karakternya bisa bangkit kembali. Chulso mulai mengendap-endap. Ia berniat kabur karena dirinya tidak ingin pensiun dari game tersebut akibat shock yang didapatkan jika terkena serangan monster. Sambil terus bergerak perlahan, ia pun berkata bahwa itu bukanlah salahnya, karena yang mengkhianati Chulso duluan adalah party mereka. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah orang lemah, jadi ia tidak akan membantu mereka sedikit pun. Dirinya terus berlari agar bisa kabur dari sana. Lalu sambil tertawa sedih, ia berkata bahwa dirinya harus selamat meskipun hanya sendirian saja. Sebuah sistem tiba-tiba muncul, yang dimana sistem memberitahu bahwa Goblin Lord merasakan rasa kekeluargaan karena sikap pengecut dan lemah milik Chulso. Chulso yang sudah mengeluarkan ingus dan air mata itu bingung dan ia bertanya tentang apa itu sebenarnya. Terlihat di sana ia memperhatikan patung goblinnya dan ia bertanya tentang apakah dirinya memang lemah dan pengecut. Lalu sambil menggetakkan giginya ia berkata bahwa jika ia kuat maka dirinya tidak akan kabur seperti itu. Si gadis sendiri sekarang tubuhnya bergetar. Ia tahu bahwa jika dirinya dihantam oleh monster, maka ia pasti akan mengalami shock bahkan hingga ke dunia nyata sekalipun. Namun pada akhirnya hal itu kejadian dan sudah dipastikan ia akan mengalami hal buruk pada otaknya. Chulso sendiri sekarang berpikir bahwa ia ingin mendapatkan pekerjaan yang layak, di mana orang lain tidak akan merendahkan dirinya. Chulso juga berkata bahwa ia tak ingin menjadi penambang. Ia ingin bertarung melawan monster dengan skill hebat seperti orang lain. Karena hutang orang tua yang bahkan tak ia kenal, hidup Chulso menjadi menyedihkan dan ia tumbuh tanpa bisa melakukan satu hal pun yang diinginkan.
Di sana Chulso terus menangis. Ia bertanya tentang mengapa semua orang menyebut dirinya lemah padahal ia tidak melakukan kesalahan apapun. Chulso berteriak. Ia bertanya tentang mengapa goblin itu berani merendahkan dirinya. Ia benar-benar muak karena dirinya selalu direndahkan entah di dunia nyata maupun di dalam game. Chulso memperhatikan goblin tersebut. Ia berkata bahwa dirinya memang tak jauh beda dari goblin. Lalu apa yang harus dia lakukan sekarang? Sistem muncul lagi dan memberitahu bahwa Chulso adalah goblin terhormat. Dan sekarang Chulso mendapatkan hidden class, yaitu sebagai goblin summoner. Karena hidden class tersebut, Chulso terus memperhatikannya. Dan ia bertanya tentang apakah itu benar adalah kelas tersembunyi. Chulso yang kepala gila tak peduli. Dan dengan tampang senyum menyedihkan ia berkata akan menolak hal tersebut. Namun sistem tetap melakukannya sehingga Chulso makin kesal. Serararara, suara monster sendiri mulai muncul mendekati Chulso sehingga Chulso kaget dengan hal tersebut. Chulso mengatakan bahwa sekarang semuanya sudah terlambat karena tidak ada gunanya meskipun ia mencoba untuk melarikan diri. Pada akhirnya ia pun mulai menggunakan skill goblin summon milik dirinya. Kemunculan goblin itu dibarengi dengan petir yang luar biasa sehingga Chulso berkata bahwa seharusnya goblin itu tidak muncul seperti kemunculan seekor naga. Terlihat goblin itu malah tertawa. Kemunculannya memang luar biasa tapi ia hanyalah seekor goblin. Chulso tersenyum. Ia berkata bahwa goblin yang nampak lemah muncul. Jadi sekarang ia akan menggunakan goblin tersebut sebagai umpan untuk kabur. Chulso mulai menunjuk ke arah depan. Ia bersama sang goblin dan ia pun berkata agar sekarang goblin itu maju dan mengalahkan monster di hadapannya. Monster yang tadi sendiri masih terus bersyukur dan sekarang ia akan bersiap untuk melakukan serangan kuat. Chulso langsung bersiap untuk kabur. Namun si monster itu saat ini berteriak kaget karena ternyata tubuhnya terbelah menjadi dua bagian akibat terkena serangan dengan damage 9999. Ternyata yang melakukan hal itu adalah si goblin barusan dengan lidah yang keluar. Monster itu tumbang, sedangkan Chulso malah menjadi goblin seutuhnya dengan wajah kebingungan. XP milik Chulso meningkat pesat. Ia telah mendapatkan skill baru dan bahkan XP milik goblin yang dipanggilnya juga ikut meningkat. Si goblin tak mendapatkan kenaikan level meski XP-nya meningkat. Lalu di sana ia tersenyum bangga karena telah melakukan pekerjaannya. Goblin itu pun diperhatikan oleh Chulso dan Chulso berpikir bahwa goblin lemah itu sepertinya memiliki level yang maksimal. Wajah Chulso benar-benar mirip dengan goblin di hadapannya dan sekarang ia masih kebingungan dengan apa yang terjadi sebenarnya. Di waktu sebelumnya sendiri terlihat si gadis berteriak kencang karena akan diserang. Lalu pada akhirnya ia berteriak kencang di dunia nyata karena pengalaman dari game yang dimainkan. Ajudannya kaget. Ia mencoba membangunkan gadis itu yang terus berteriak dengan kencang. Ia mulai melepas VR yang digunakannya. Namun sekarang ia kepanikan karena nona muda yang diurusnya telah mengalami hal yang buruk. Terlihat wajah dari gadis itu syok berat. Hal itu tidak bisa dipulihkan dan akan menyebabkan kepensiunan dari game maupun di dunia nyata. Di dalam Heaven Door sendiri terlihat si goblin masih terus bergerak dan ia memberikan 999 damage setiap kali menghantamkan pentungannya. Ternyata goblin itu menyerang monster yang ada di sana dan setiap kali menghantamnya, Chulso langsung naik level. Sang goblin benar-benar dewa, kekuatannya tidak masuk akal karena bisa mengalahkan semua hal di hadapannya dengan satu hantam saja. Chulso sendiri sekarang mengambil semua magic stone yang dijatuhkan. Terlihat ia sangat senang, senyumnya sangat lebar dan ia berkata bahwa sekarang dirinya tidak bisa membawa lebih banyak lagi item yang ada di sana. Chulso berkata bahwa ia telah menyelesaikan dungeon tersembunyi saat menangkap Geiger. Tapi meski begitu, tim partinya tak ada yang selamat karena monster Geiger sangatlah kuat. Tapi monster Geiger itu bisa hancur karena goblin di hadapannya, di mana goblin itu bisa menyelesaikan dungeon sendirian sehingga membuat Chulso naik ke level 31. Tapi si goblin sendiri tak naik level dan bahkan Chulso juga tidak bisa melihat informasi milik goblin tersebut. Chulso di sana bertanya-tanya dalam kepalanya tentang apakah masuk akal jika goblin sekuat itu dan ia malah berpikir bahwa mungkin hal tersebut adalah bug. Namun Chulso pun mengatakan bahwa itu bodoh amat. Karena jika itu bug, maka harus dimanfaatkan sebelum semuanya diperbaiki. Karena dengan si goblin, maka Chulso akan menjadi orang terkuat di Heaven Door. Cerita pun berganti ke Bank BRI di Korea. Di sana Chulso berniat menjual itemnya, yang dimana item tersebut bisa dijual di dunia nyata dan bisa masuk ke rekening banknya langsung. Chulso menjual banyak item, dan bahkan sekarang ia juga ingin menjual selaput Geiger dan juga jantungnya. Pelayan dari tempat tersebut sendiri masih menjelaskan semuanya, tapi ia terkejut ketika Chulso mengatakan selaput dan jantung milik Geiger.
Pelayan itu pergi, sedangkan Chulso malah menggali emas dan berpikir tentang mengapa pelayan itu mencari bosnya saat ada pelanggan di depan mata. Tiba-tiba saja Chulso pun dibawa ke ruangan dan dituangkan teh. Terlihat di sana ada sang manajer bank dan ia bertanya tentang apakah tehnya merupakan selera Chulso. Chulso sendiri masih kebingungan dan ia berkata bahwa tehnya tidak lebih enak dari teh Sariwangi. Chulso pun bertanya tentang ada urusan apa karena sejatinya ia datang ke sana untuk menukar item dengan uang. Si manajer berkata bahwa uang Chulso akan sia-sia jika disimpan pada rekening giro karena saat ini bank mereka memiliki investasi yang menarik. Chulso tak mengerti. Ia berkata bahwa bank memang menghasilkan uang, tapi ia bertanya tentang apakah hal itu memang harus dilakukan oleh manajer secara langsung. Manajer itu pun berkata bahwa nilai item yang dibawa Chulso sangatlah luar biasa, di mana jantung dan selaput Geiger bisa dihargai dengan mahal. Terlihat Chulso pun terdiam kaget karena ternyata item yang ia bawa tersebut bernilai 230 juta won atau setara dengan 2,7 miliar rupiah. Di dalam game, Chulso pun langsung mengangkat sang goblin. Ia berkata bahwa berkat sang goblin dirinya pun bisa melunasi 10% dari hutangnya. Jadi sekarang ia bisa memeluk goblin tersebut. Sambil memperhatikan goblin itu, Chulso pun berkata bahwa si goblin sangatlah imut walaupun ya memang tidak seperti itu. Di dalam kota sendiri, Chulso mencoba untuk membatalkan summoning goblinnya. Namun ternyata hal itu tak bisa dilakukan. Goblin itu pun akhirnya terus mengikutinya sehingga semua orang mulai membicarakan Chulso. Orang-orang mulai meledek Chulso. Mereka berkata bahwa di sana ada orang yang memanggil goblin dan hal itu sungguh memalukan. Namun ternyata yang mereka anggap goblin adalah Chulso itu sendiri. Sehingga Chulso kesal dan berkata bahwa dirinya bukanlah seekor goblin. Si goblin sendiri masih bergerak dan tanpa sengaja menabrak seseorang. Goblin yang tak mengerti keadaan itu bingung dan ia malah menjulurkan lidah miliknya. Ternyata yang ditabrak adalah seorang player bernama Paton si pemusnah dan ia bertanya tentang mengapa sekarang ada goblin di jalanan kota. Chulso pun berkata bahwa itu adalah gelar yang hebat, sedangkan orang lain berkata bahwa itu hanyalah julukan yang dibuat sendiri oleh Paton. Chulso berpikir bahwa keadaan sekarang gawat karena jika ada orang yang menjuluki dirinya sendiri sebagai pemusnah, maka dipastikan ia adalah orang Sinting. Chulso berteriak. Ia berkata bahwa goblin tadi bukanlah seekor monster. Namun Paton sang pemusnah tak mendengarkannya dan dengan cepat langsung melakukan serangan menggunakan pedang besar milik dirinya. Tapi goblin itu tak peduli dan dengan mudah ia langsung mengayunkan senjatanya sehingga memberikan 999 damage. Paton pun terkena PK, tingkat rasa sakitnya melebihi batas dan hal itu membuat dirinya pingsan dengan cepat. Orang-orang mulai panik. Di sana mereka berkata bahwa Paton sang pemusnah telah kalah dan hal itu disebabkan oleh seekor goblin. Chulso menggertakkan giginya. Ia tahu bahwa hal itu buruk karena jika semua orang mengetahui bahwa goblin tersebut adalah monster panggilannya, maka ia akan dirugikan. Salah satu orang yang ada di sana pun berkata bahwa Paton dikalahkan oleh goblin dan hal itu sangatlah memalukan. Ternyata itu adalah Eunhyuk sang kegelapan dan di sana ia bersama dengan pasukannya yang memiliki gelar masing-masing. Chulso pun mengatakan bahwa situasi sekarang malah makin rumit. Goblin miliknya mungkin tidak kalah, tapi tetap saja menghabisi banyak orang akan menjadi sebuah masalah. Chulso di sana mengatakan bahwa ia akan mengurus goblin itu sendirian. Namun Eunhyuk tak mau dan ia malah akan menghabisi Chulso jika ikut campur masalah mereka. Chulso terus mencoba untuk menjelaskan di mana jika mereka melawan goblin sekaligus maka citra mereka akan buruk. Si goblin sendiri dengan entengnya malah melemparkan sebuah batu. Lemparannya itu sangat kuat sehingga membuat salah satu anggota mereka lagi-lagi langsung mudiar seketika. Chulso langsung berlari dari tempat tersebut karena sekarang banyak yang mengejarnya akibat kelakuan dari saudara goblinnya. Chulso berpikir bahwa ia memiliki level maksimal dan masa depan cerah, tapi ternyata semua itu tidaklah berjalan mulus. Tiba-tiba saja ada yang memanggilnya dan berkata agar Chulso datang ke arahnya. Chulso yang bingung bertanya tentang siapa orang tersebut, namun orang itu berkata agar Chulso bergerak cepat karena tidak ada waktu lagi. Terlihat Pak Tua tadi pun memasukkan Chulso ke dalam suatu tempat, namun ternyata itu adalah jebakan karena si Pak Tua adalah Sung Yul si licik. Sistem mulai muncul kembali. Chulso di sana kesal dan ia berkata bahwa sekarang dirinya sedang repot karena berlari dan sekarang malah ada hal lainnya. Ternyata itu adalah pesan dari Lord Goblin, yang dimana Goblin itu kagum berkat kelicikan Chulso yang menyerang saat musuh lemah.
Chulso ingat kembali ketika dirinya disebut lemah dan pengecut, dan sekarang ia malah disebut licik juga oleh si Goblin Lord sebelumnya. Karena hal itu, Chulso pun mulai berhenti berlari. Ia terdiam di tengah jalan, lalu dengan tatapan tajam ia berkata bahwa yang licik, pengecut, dan juga lemah adalah orang yang memasukkannya ke dalam party dan menyerang secara tiba-tiba dari belakang. Chulso berdiri dengan tegap, lalu ia memanggil si Goblin dan berkata bahwa mereka sudah cukup diremehkan dan dianggap lemah oleh orang lain. Terlihat wajah mereka berdua bersanding layaknya saudara kembar, dan Chulso berkata bahwa sekarang mereka akan menghancurkan guild Anton yang tadi mengejarnya. Won-hyuk yang merupakan pemimpin dari guild itu terus berlari, sedangkan di belakangnya ada Ji-hyun sang pembawa kehancuran, dan ia berkata bahwa seharusnya Won-hyuk tidak ikut dan menyerahkan masalah tersebut pada dirinya saja. Won-hyuk pun berkata agar mereka tidak lengah. Ia tahu bahwa goblin tersebut bukanlah goblin biasa karena bisa menghabisi Paton sang pemusnah dalam satu serangan. Tiba-tiba di depan mereka pun terdengar suara teriakan yang sangat kencang. Won-hyuk langsung kaget karena ternyata si licik tua dijatuhkan dari langit akibat macam-macam pada Chulso dan juga saudara goblinnya. Tak cukup sampai di sana, terlihat sekarang si goblin sudah muncul di belakang Won-hyuk dan bersiap untuk melakukan sesuatu. Won-hyuk melakukan serangan dan dia mencoba untuk menghilangkan keberadaan goblin itu dari dunia. Namun si goblin yang terkena serangan tak kenapa-napa, ia malah tertawa lebar dan tubuhnya tidak tergores sedikit pun. Won-hyuk kepanikan karena ternyata damage 999 yang sebelumnya terjadi juga bukanlah sebuah ilusi, melainkan kejadian nyata. Terlihat si goblin bersiap untuk menyerang. Won-hyuk berkata bahwa itu buruk karena mungkin ia akan langsung koin. Saat si goblin menyerang, tiba-tiba ada sesuatu yang berhasil mendorong serangan tersebut. Won-hyuk bingung dan dia berkata bahwa tadi ada sesuatu yang menyerang senjata milik goblin yang akan menghantamnya. Ternyata itu adalah perbuatan dari Ji-hyun. Dia melakukan serangan dengan panah dan dia mengatakan jangan biarkan seekor goblin menghabisi mereka. Ketika melihat hal itu, Won-hyuk senang dan dia berkata bahwa yang dikatakan Ji-hyun barusan adalah benar adanya. Si goblin malah menari-nari, sedangkan Won-hyuk bingung tentang mengapa goblin tersebut bisa menghasilkan jutaan damage dan hal itu pasti terjadi berkat sebuah trik. Won-hyuk mulai mengaktifkan mode assassin skill milik dirinya, yang dimana skill itu bernama Extreme Evil. Terlihat dia berkata bahwa itu menjengkelkan. Kekuatan Extreme Evil sendiri membuat kecepatannya berkurang 90%, tapi semua serangan Won-hyuk akan menjadi kritikal. Ji-hyun berkata bahwa mereka hanya akan melawan satu goblin, jadi mengapa Won-hyuk menggunakan skill tersebut? Kekuatan Won-hyuk sendiri terus meningkat. Ia berkata agar mereka menyelesaikannya dengan satu hit. Setelah itu mereka bisa lanjut ke target selanjutnya. Ji-hyun akhirnya setuju dengan hal tersebut dan ia berkata agar sekarang mereka menyelesaikan semuanya sebelum ada yang datang. Ji-hyun menggunakan skill bernama Gale Around dan dia berkata bahwa dirinya tak ingin ada orang yang melihat mereka menggunakan skill combo hanya untuk menghadapi satu goblin. Ternyata serangan itu diarahkan pada Won-hyuk dan hal itu langsung memberikan buff sehingga kecepatan Won-hyuk kembali seperti semula dan bahkan bertambah cepat. Won-hyuk mulai bergerak dan ia berkata bahwa sekarang akhirnya pertarungan ia dengan si goblin sudah selesai. Terlihat ia melakukan serangan cepat dan kuat pada goblin tersebut. Namun saat ini Won-hyuk malah terkejut dan ia berkata bahwa itu tidaklah mungkin karena serangannya barusan hanya memberikan damage 0 saja. Si goblin sendiri sekarang langsung tersenyum meledek dan senyumannya sangatlah indah dinikmati oleh para pecundang. Ternyata yang terkena serangan itu adalah Won-hyuk. Ia terkena 999 damage sehingga Ji-hyun kaget bukan main. Seseorang mulai datang ke arah Ji-hyun dan dia berkata bahwa mereka tidak akan bisa mengalahkan goblin itu hanya dengan satu serangan saja. Ji-hyun kepanikan dan anehnya sekarang bayangan yang muncul malah sebuah gagang besar seperti film-film yang terkadang admin tonton. Namun ternyata bayangan itu berasal dari si goblin yang tertawa dengan mengerikan dan Chulso pun berkata bahwa goblin itu adalah summon yang dipanggilnya. Ji-hyun kebingungan. Dia bertanya tentang bagaimana bisa goblin memiliki kekuatan seperti itu dan bahkan bisa mengalahkan Won-hyuk sang kegelapan yang merupakan salah satu orang terkuat di guild Eviton. Chulso berkata bahwa itu bukanlah urusannya dan yang lebih penting sekarang dirinya sangatlah marah. Ji-hyun pun langsung menutupi dirinya dan dia bertanya tentang apa yang mau dilakukan oleh Chulso saat ini. Chulso mulai berubah menjadi seperti Kartitan dan ia berkata bahwa ini semua adalah salah Ji-hyun sehingga membuat sesuatu dalam dirinya menjadi keras. Ji-hyun berteriak kencang dan dia berkata bahwa Chulso adalah pria menjijikan. Sedangkan Chulso sendiri berkata bahwa bukan begitu maksudnya dan yang ia maksud adalah dirinya tegang karena emosi akibat diserang tiba-tiba oleh mereka. Chulso malah makin kepanikan karena ia tahu bahwa jika ada orang yang melihatnya, maka semua akan salah paham. Jadi sekarang ia menyuruh si goblin untuk membungkam Ji-hyun yang ada di sana.
Di bawah sendiri orang-orang mulai berkumpul dan di sana mereka mulai menuju ke atas tempat Choso dan juga Ji-hyun berada. Choso kesal karena banyak orang yang berkumpul dan ia pun langsung berkata agar si Goblin langsung membungkam Ji-hyun saja. Goblin itu pun membungkam Ji-hyun dengan tangannya. Orang-orang yang melihat hal itu kaget. Mereka berkata bahwa Goblin tersebut telah memusnahkan Gul Eviton dan sekarang malah akan menodai Ji-hyun yang dianggap sebagai wanita malang. Kacau, itulah kata yang terucap dari Choso. Ia berpikir bahwa dirinya hanya ingin balas dendam, tapi sekarang malah terjadi situasi yang membingungkan. Choso pun memanggil Goblin tersebut dan ia berkata agar sang Goblin berhenti dan melepaskan Ji-hyun dari sana. Orang-orang mulai bangga. Di sana mereka berkata bahwa sepertinya Choso adalah seorang pria pemula yang mencoba untuk melawan Goblin yang sangat kuat. Ji-hyun yang sedang menangis sekarang kebingungan, sedangkan si Goblin malah terkekeh, mengerikan. Choso mengeluarkan air matanya sambil berkata agar si Goblin berhenti. Dengan air mata yang terbawa angin, ia pun tahu bahwa semuanya sudah berakhir. Orang-orang yang berada di bawah semakin kagum. Mereka berkata bahwa si pemula itu mengatakan akan mengakhiri semuanya. Jadi mereka pun bersorak dan memberikan semangat pada Choso yang berada di atas. Choso yang melihat hal itu bingung. Wajahnya menjadi sangat membingungkan dan ia tak mengerti dengan kelakuan dari para manusia seperti itu. Choso teringat sesuatu yang dimana ia berpikir bahwa mungkin mereka tidak tahu jika Goblin itu disummon oleh dirinya. Choso membuat skenario baru yang dimana dulu ia mengatakan bahwa dirinya mencoba melawan Goblin tersebut agar Gul Eviton tidak terluka. Bahkan sekarang ia akan menjadi penyelamat bagi Ji-hyun, layaknya seorang pahlawan dari kegelapan. Choso menjadi tampan dan ia berkata bahwa dirinya akan mengakhiri pertarungan dengan Goblin. Namun itu semua hanyalah hayalan dan ia harap orang-orang akan berpikir seperti itu setelah ia menyelamatkan Ji-hyun. Choso tersenyum lebar. Ia sangat senang karena dirinya akan dianggap sebagai penyelamat yang menyelesaikan permasalahan dari kekejaman seekor monster. Ji-hyun yang melihat hal itu makin ketakutan. Sedangkan Choso berkata bahwa jika Ji-hyun ingin hidup, maka ia harus menutup mulut tentang dirinya dan juga si Goblin. Ji-hyun setuju dengan hal tersebut dan ia berjanji tidak akan memberitahu siapapun terkait hubungan Choso dan juga si Goblin. Choso pun tersenyum senang. Terlihat ia mulai berakting dan ia berkata tentang berani sekali monster menyedihkan seperti Goblin itu menyerang penduduk desa. Choso berteriak dengan wajahnya yang sangat tampan tersebut dan ia langsung menggunakan skill Walk the Goblin sehingga lehernya menjadi terikat. Setelah melakukan hal itu, Choso langsung menariknya sambil berlari cepat dan bahkan sekarang ia juga melompat ke arah bawah. Ketika turun ke bawah, si Goblin malah terjatuh dengan kencang sehingga ia sedikit berteriak. Choso terus fokus memegang tali yang dimilikinya. Orang-orang yang melihat hal itu merasa bangga karena mereka tak menyangka ada seorang pemula yang memiliki skill untuk menahan monster tingkat lanjut. Namun ternyata skill itu hanyalah skill yang memungkinkan Choso untuk berjalan-jalan bersama Goblin. Dan berkat hal itu, suasana hati si Goblin juga semakin membaik. Ji-hyun terus memperhatikan hal yang terjadi sekarang karena di sana kesalahpahaman benar-benar tidak masuk akal. Para warga memperkirakan Goblin itu berlevel lebih dari 50 dan hal itulah yang membuat Gul Eviton kalah. Choso bersiap dengan sesuatu. Ia berkata bahwa dirinya tak bisa menang melawan si Goblin, jadi sekarang ia akan menggunakan skill untuk mengusirnya. Ternyata ia menggunakan Goblin Feeding dan mengeluarkan sebuah sosis. Ia pun melemparkan sosis itu dengan kencang ke arah luar. Si Goblin yang melihat hal itu senang dan ia langsung mengejarnya dengan cepat. Setelah melakukan hal tersebut, Choso berteriak kencang dan ia berkata bahwa sekarang adalah waktu bagi mereka untuk menutup gerbangnya. Si Goblin mulai berlari keluar gerbang karena mengejar sosis yang dilemparkan oleh Choso. Ketika berhasil keluar, pintu gerbang pun langsung ditutup. Para warga yang melihat hal itu terdiam dan mereka berkata bahwa sepertinya masalah sudah diselesaikan. Choso mencoba untuk mengatakan sesuatu dan di tengah kerumunan orang, ia pun bertanya tentang apakah mereka baik-baik saja. Para warga terlihat senang dan mereka berkata bahwa Choso telah berhasil mengusir Goblin barusan. Choso yang menerima teriakan bagai pahlawan itu senang dan ia berkata bahwa dengan begitu masalahnya telah berakhir. Tiba-tiba ada yang datang ke arah Choso. Ia berkata bahwa anggota guildnya telah tiada dan kembali ke tanah Pascal dan satu-satunya yang tahu masalah Goblin dengan Choso adalah dirinya seorang. Choso yang melihat Ji-hyun mulai berpikir tentang apa yang harus ia lakukan ke depannya. Ji-hyun sendiri berkata bahwa ia akan menepati janjinya dan ia akan melakukan semua sesuai dengan perkataan Choso sebelumnya. Choso tiba-tiba berkata bahwa di Pascal biasanya player memiliki HP tak terbatas karena terlindungi dari monster dan pemain lain, dan hal itu membuat Pascal disebut sebagai tanah suci. Karena hal itu, Choso pun malah mengeluarkan wajah mengerikan. Ia berkata jika Ji-hyun mengkhianatinya, maka ia akan menghabisi Ji-hyun dan menunggunya di Pascal. Lalu setelah itu, Ji-hyun akan ia sekap selama-lamanya.
Ji-hyun yang mendengar hal itu ketakutan dan dia berkata bahwa dirinya tidak akan pernah mengkhianati Ji-hyun sedikit pun. Dan cerita pun bersambung. Kalau kalian jadi Chulson, mendingan si Ji-hyun ini berkhianat atau tidak? Kalau Albin jujur mending si Ji-hyun ini ya khianat aja ya, berkhianat aja agar bisa bersama selama-lamanya. Gimana menurut kalian si Goblin 99 ini guys? Apakah seru atau tidak? Layak lanjut gak? Coba komen di bawah menurut kalian gimana? Dan untuk pelajaran yang bisa diambil dari cerita kali ini ialah agar kita tidak mengkhianati orang lain. Karena bisa saja orang itu hoki dan menjadi balas dendam pada kita. By the way, menurut admin kita juga tidak boleh melirik seseorang gitu. Karena kita tidak tahu kondisi ia gimana. Apakah dia memiliki permasalahan yang rumit di rumahnya, di tempat dia bekerja atau dimanapun ya, kita tidak pernah tahu orang itu gimana, karena setiap orang punya kesulitannya masing-masing. Mungkin segitu saja, saya 100 alur cerita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.